terkait kategori tasawuf amali, memperbaiki diri secara rohani tentunya. Antum tidak dokter. Ya. Langsung saja ke ta'lim. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Judul ta'lim ini yang akan membahas Mizanul Dzikri Wasyolati, walaupun sudah dibahas, tapi sekarang ini perlu pengulangan kembali. Tentunya berbeda. Yang dulu lebih cenderung kepada sifatnya intelektual untuk event-event akademis. Kalau sekarang lebih cenderung ke amalan. Prioritasnya tentunya pengertian dari Mizanul Dzikri Wasyolati itu keseimbangan zikir, pikir, dan doa kita. Jadi bukan mulut saja, harus seimbang termasuk pikir, tafakur kita dengan zikir dan doa yang kita sudah amalkan tadi. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan habibi, hamdan mustaqirin, hamdan lasim, jadi asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi dzurriyyati ajmain. Langsung saja sama Kak. Mizanul Dzikri Wasyolati artinya keseimbangan zikir, pikir, dan doa. Maknanya bisa dikatakan berdoa dengan lisan dan batin, bukan lisan saja. Sekarang ini banyak orang yang kemampuan intelektualnya sangat tinggi dan pintar. Tetapi sayangnya rohani atau spiritualnya ternyata sangat rendah. Justru hal yang seperti ini bisa rusak jika kebanyakan isinya yang hanya tinggi ilmu, tinggi intelektual, tetapi dari sisi spiritual justru rendah, bahkan tidak tahu. Memang sudah kodrat zamannya mungkin ya, Iwan akhwat, kalau ada akhwat. Kemajuan teknologi itu memberikan kemudahan bagi generasi muda, khususnya yang hidup pada kurun waktu sekarang. Kan bisa disebut generasi apa? Milenial mungkin ya. Ya. Tapi tolong diingat sekali lagi, Anung sebagai pentaklim, justru terlalu tinggi tadi bisa melemahkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Yang hakikatnya manusia itu kan spiritualis. Ya. Jika tidak diimbangi dengan bahasa agamanya akhlak, atau bisa disebut amal spiritual dalam konsep ajaran secara intelektual disebut tasawuf amali. Ya. Atau bisa disebut secara umum etika dan adab. Ya. Jadi secara umum generasi sekarang ini sayang banyak menghabiskan waktu dengan sibuk bersilancar istilahnya di dunia internet kan, dengan gadget HP-nya masing-masing. Akibatnya apa kira-kira? Kita sudah melihat secara mata, menjauhkan yang dekat
mendekatkannya jauh. Ya, bukan kita nafi ke hal teknologi, tidak. Kan konsepnya keseimbangan. Ya. Karena interaksi sosial yang ada di kehidupan sehari-hari jadi sangat berkurang. Anda ingatkan sebagai pentaklim. Karena terkait dengan amalan-amalan rohani ini harus sudah kuat di kehidupan khusus sekarang. Ya. Kalau kita lebih tahu secara resikonya, kalau tidak seimbang, dapat menggerus karakter manusia itu sendiri. Minimnya tatap muka secara langsung dalam berkomunikasi, karakter rusak. Insya Allah rusak. Berakibat menurunnya rasa tanggung jawab loh. Etika, sopan santun, rasa empati makin lama makin hilang di kehidupan sekarang. Ya. Jadi seharusnya ketika jari saat menari atau membuat komentar lah istilahnya maupun posting tentang suatu hal dunia medsos, ya, Anda juga pakai medsos. Ya. Diusahakan sama dengan kualitas bicara yang santun dan beretika, bukan nggak boleh. Kan sembarangan aja ngomong. Ya. Oke, kalau seseorang umaro kita anggap jelek, belum tentu di mata Tuhan jelek. Kalau kita menghujatnya, kita yang rugi. Karena dosa dia kurang, numpuk ke kita. Itu hadisnya sahih loh. Jadi itu yang sering kita lupa. Karena asyiknya berselancar internet, kita menghujat umaro-umaro kita. Yang uniknya kita sendiri yang milih. Ayo, dosa dia kurang. Benar kurang, Pak. Kita numpuk. Ini jangan disepelekan hal ini. Ini terkait rezeki loh. Rezeki itu terkait kesehatan. Bukan tugas kita mengkritik seperti itu. Doakan. Betul. Nah, di sini Anda ingatkan kembali. Jangan buat susah hidup. Hal yang sepele itu sering membuat susah. Gak apa-apa dong bicara seperti ini. Karena ada amalan-amalan tasawuf yang tidak diamalkan sehari-hari. Kalau kita mengkritik umaro, itu yang terbaik kata Nabi, doakan. Setuju? Abah Hanam juga nyebut begitu. Ya. Kalau kita menyumpahi, kalau dia benar, kena kita. Itu kekuatan rohani. Demi Allah kena kita. Nah, coba kita berselancar internet. Semuanya isinya menghujat. Kalau udah ribuan menghujat, dia sehat. Kita rusak. Nah, ini yang sering kita tidak sadari. Jadi bahasanya gini ya, kalau Anda ingin, boleh kritik, bijaksana dalam berselancar di dunia maya, karena itu terkait dengan kehidupan kita. Hati-hati menggunakan kecanggihan internet, dapat dilakukan dengan menyatukan akal dan hati kita seharusnya, yaitu dengan memadukan judul kaji kita, fikir dan zikir. Padukan. Iwan ahwat andong ya ma'a rahimakumullah. Dong doakan dirahmati Allah semuanya. Ingat, antum semuanya di sini tertuntun oleh guru behit. Pahami itu. Masih banyak ribuan orang yang tidak punya guru rohani. Jadi tujuan utama menimba ilmu itu hakikatnya supaya bermanfaatkan. Bertolebul ini dalam kehidupan. Untuk apa? Untuk dunia akhirat.
Jadilah orang yang bijak yang bisa menerapkan prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, kan gitu. Taati peraturan agama dimanapun antum berada. Taati. Taati peraturan yang berlaku di mana lingkungan antum berada pula. Karenanya boleh dong mengingatkan juga, mendalami ajaran agama itu tidak menghambat pergaulan anak muda, tidak menghambat dunia selancar internet, tidak. Keseimbangan yang penting dituntut. Hal ini kan dapat kita lakukan jika seseorang yang bijak memilih lingkungan dan kegiatan serta kecerdasan dalam membagi waktu umpamanya, apalagi mempelajari ajaran agama. Saat ini mudah dilakukan kan, dengan mengakses media sosial aja udah dapat agama yang berkonten keagamaan. Tentunya kita bisa memilih, karena dakwah pada era sekarang ini dilakukan melalui medsos sudah banyak. Al-Quran itu menempatkan kemampuan zikir dan kemampuan pikir dituntun oleh Al-Quran itu sebagai dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan. Ini ditunjukkan pula oleh Rasulullah sebelum beliau menerima wahyu loh. Yang pertama di Gua Hiro pada 17 Ramadan. Sejarahnya gitu. Justru Rasulullah memilih untuk menyingkir dari hiruk pikuk duniawi kan, dan memilih jalan kontemplatif untuk merenung tentang berbagai fenomena alam, kebobrokan sosial masyarakat jahiliyah pada saat itu. Sama, lebih ngeri jahiliyah modern loh. Ya. Jadi dalam perenungan seperti itu yang sering kali muncul adalah pertanyaan filosofis. Apa, mengapa, dan bagaimana Nabi Muhammad SAW prihatin dan sedih bahwa masyarakat Arab jahiliyah saat itu sedang berada dalam kebobrokan keyakinan. Kita mulai buruk di keyakinan kita. Dan disparitas sosial yang tajam dalam memperlakukan sesama manusia sudah terlihat. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang melatar belakangi Nabi besar kita Muhammad SAW seringkali menyendiri. Itu yang disebut berkawat seperti sekarang. Dan melakukan kontemplasi, merenung diri untuk mencari jawaban hakiki atas kondisi masyarakat Arab yang terjadi pada saat itu. Yang dalam perenungan yang mendalam terkandung dua aktivitas utama. Perenungan itu, kontemplasi itu, zikir itu, yaitu zikir dan pikir. Kan gitu. Nah, keseimbangannya harus tepat antara olah rasa dan olah pikir. Pada akhirnya akan bisa mengantarkan manusia dalam mencapai kebenaran mutlak tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran relatif tentang ilmu pengetahuan tentang fenomena alam termasuk sosial yang tengah dihadapi. Nabi aja di sampai situ. Ya. Oleh karena itu sejatinya tidak ada keimanan tanpa pengetahuan dan begitu pula sebaliknya. Ilmu pengetahuan tidak hanya sekedar berorientasi teknis, membantu pencapaian kesejahteraan hidup saja, tapi juga harusnya mengantarkan manusia pada tujuan normatif kan, yaitu bisa membimbing manusia beriman kepada keluhuran akhlak serta menginsafi sedalam-dalamnya tentang kekuasaan Allah.
Jadi dengan demikian dalam talim ini Andung hanya mengingatkan kembali, kalau antum seorang ilmuwan yang dengan kemampuan hipotesis analitis tingkat tingginya, ya begitu ya, merasa mampu mendapatkan kebenaran ilmu pengetahuan dengan menegasikan keimanan terhadap Allah, ya, ilmu pengetahuan ini sama artinya menyesatkan diri sendiri loh. Kenapa demikian? Inilah yang terjadi di masyarakat barat yang sangat antroposentrik. Mereka bereksperimen ilmiah dengan cara melepaskan diri dari keterikatan transendental kepada Allah, Tuhannya. Apa yang mereka dapatkan? Coba kita merenung. Bukannya pencerahan, justru keterbebasan akal dari belenggu kebodohan, melainkan perasaan anomi, keterasingan diri, ujungnya banyak yang bunuh diri loh. Penyakit. Disinilah pentingnya keseimbangan zikir dan pikir untuk sampaikan. Diwujudkan kembali, kita amalkan kembali. Dalam bentuk membagi aktivitas secara proporsional. Karenanya dalam hal ini Rasulullah SAW membagi malam menjadi 3 bagian. Coba amalkan, berat ya. 1/3 untuk istirahat malam. 2/3 lagi untuk sholat tahajud. Ya. 3/3 sisanya digunakan untuk belajar. Kan gitu. Ini diamalkan Nabi. Sudah saatnya kita mengamalkannya waktu menghadapi kejahilian kehidupan. Itulah wujud nyata dari upaya membangun keseimbangan zikir dan pikir dalam hidup sehari-hari kita. Nah, sekarang kita pahami dulu ya tata cara bertafakur atau berpikir. Satu-satu dulu. Orang sekarang kan kuat sekali berpikir. Itu disebut tafakur. Khususnya dalam agama Islam. Kita nukil ya dari ahlinya. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, kenapa kita nukil kepada beliau? Karena beliau pun menukil dari Quran dan hadis. Ya. Nah, menurut beliau ada 5 hal yang sangat bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala yang bisa dilakukan dalam tafakur. Ada 5. Ini berlaku kehidupan sekarang. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Kita praktekkan nih. Merenungi ciptaannya. Kan gitu. Tafakur, Iwan, dengan berpikir beda. Tafakur itu diplot. Udah ada ajaran, ada 5. Quran nunjukinnya. Jadi tafakur dengan pikir beda. Kalau pikir, bersilancar pikiran tuh kemana-mana. Kalau tafakur ada pakemnya. Ada 5. Itu Quran. Pertama, harus merenungi ciptaan Allah. Kenapa Marapi batu manga galodo tibo? Itu dia pola berpikir Quran. Nggak sama dengan, jadi jangan disebut tafakur lah, nggak ada plotnya, batasannya, kemana-mana nanti kan. Ya. Jadi tafakur itu harus melalui ayat-ayat Allah, khususnya merenungi segala ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Maka antum beres tuh berpikir kita. Tak terkecuali manusia sebagai salah satu ciptaannya juga mesti kita tafakuri. Sangat menakjubkan sehingga melahirkan keyakinan kepada Allah. Itu sebabnya petunjuknya, istidlalnya Allah berfirman di Ad-Dariyat surat 51 ayat 20-21. Antum yang baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fis samai
rizqukum wa ma tu'adun. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin. Sering kita robah yang berpikir kan? Nah, dan juga bagi dirimu sendiri. Apa kamu tidak memperhatikan? Apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, di sini ada korelasinya dengan suruh berpikir. Itu tafakur yang benar. Yang kedua, kan tadi ada 5. Tunjukin pola berpikir. Nanti kata Mbak Google dipikirin juga lagi kan aja. Padahal nggak sandaran kekurangannya nggak ada. Yang kedua, merenungi pemberian nikmat dari Allah. Renungi. Dikasih nafas. Maka antum bisa bersyukur. Kalau dikasih duit nggak urusan Allah tuh. Beda lagi. Ya. Nikmat dari Allah coba. Pemberian nikmat Allah, tafakuri. Ini melahirkan apa? Secara syariat. Mudah antum bersyukur. Naiknya mudah antum mencintai Allah. Kalau tafakurnya ada tuntunannya. Hadisnya mana? Barang siapa yang selalu bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, pasti akan kutambah nikmatnya lagi. Betul kan? Ya. Itu yang kedua. Berpikir cara Quran. Sampai ke sana kan? Ya. Merenungi janji Allah. Tadi nikmat. Yang pertama ciptaan. Ini ya. Yang ketiga, renungi janji Allah. Tafakuri. Tafakuri janji yang diberikan Allah bisa menumbuhkan cinta kita kepada akhirat. Kepada akhirat. Tujuannya adalah agar kita percaya bahwa akhirat itu ada, yakin ada, memang ada. Dan perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan. Dengan begitu, pasti ini Allah akan memberikan jalan yang mudah untuknya ke surga dan gampangnya urusan di dunia. Kalau kita bisa merenungi janji Allah dengan tafakur. Dasarnya mana? Quran surat Al-Lail 57, gantian baca. Nah, itu. Jadi kalau yang menguatkan janji Allah itu supaya kita lebih gampang hidup, dasarnya Al-Lail ayat 5 dan 7 dibaca kan? Oh,